Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Hari ini PK Sakatatal yang ketiga, dan di hari ini tim kuasa hukum Sakatatal menghadirkan 9 saksi. Tapi belakangan katanya si Dede tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal, jadi tidak bisa dihadirkan untuk bersaksi. Dan kita akan sama-sama menyaksikan saksi pertama, yaitu Bapak Jogi Nainggolan, mantan kuasa hukum 5 terpidana pada waktu tahun 2016 dulu. Dan beliau ini juga adalah mantan penyidik, guys. Jadi bagaimanakah kesaksian yang akan beliau katakan? Mari sama-sama kita langsung simak videonya. Persidangan waktu itu dilakukan secara terbuka atau tertutup? Pada saat dibuka itu terbuka. Saya harus terang mengakui, dan memang ada waktu itu tertutup mungkin pada saat pemeriksaan yang sifatnya sensitif. Kaitannya dengan mungkin ada kaitannya sperma kan yang di dalam tubuh daripada Vina kan ya, ada waktu itu. Tapi terbuka ada. Jadi saya tidak boleh mengatakan tertutup semua, enggak. Itu dosa buat saya. Saudara saksi tadi menguraikan tentang scientific crime investigation ya. Waktu kapan persoalan CCTV maupun persoalan HP itu diperdebatkan? Itu dalam persidangan. Kita akan tanya, rekan-rekan dari penyidik Polresta Cirebon mengatakan kami nggak punya ahli. Itu kan sangat baik. Ini lembaga kepolisian ini lembaga yang canggih loh kan. Kayak ini sekolah reserse di Bandung sana itu, canggih semua tempatnya itu dari Jerman tuh. Laboratoriumnya kan bagus kan. Jadi kalau ada kata-kata polisi di sana yang membohongi negara ini, dalam hal ini CQ Kepolisian Republik Indonesia, itu perlu dipertanyakan tuh kualitasnya tuh. Artinya waktu perencanaan yang di dalam dakwaan tentang 17 Agustus itu menggunakan SMS atau WA atau apa? Aduh, saya kurang ingat terhadap yang 17 Agustus itu ya. Tapi saya lebih fokus kepada persoalan ketika katakanlah LP dibuat setelah penangkapan. Oke, kita lanjutkan LP setelah penangkapan. Menurut saudara sebagai lawyer, setelah melihat berkas bahwa ada 2 LP, apa yang saudara lakukan? Baik, jadi begini sebenarnya. Saya supaya jelaskan dulu agar nanti ya hakim yang mulia bisa memahami karakter kasusnya. Ini ada 2 berkas perkara. 2 berkas perkara ini, satu berkas perkara atas nama Eko Ramadhani alias Koblak dan saudara Rivaldi. Ini terpisah. Lalu ada satu berkas perkara lagi 5 HDCS. Berikut di situ Sudirman, satu berkas perkara. Pada awalnya persidangan itu 2 sesi, kan ya? 2 sesi. Habis bacaan dakwaan ini, baca lagi dakwaan ini. Gitu. Lalu persidangan berikutnya sempat kalau tidak salah itu 2 kali karena kami kan eksepsi waktu itu. Nah, persidangan berikutnya ada semacam pemikiran yang disampaikan oleh hakim ketua majelis, karena tuduhannya sama 340 subsidiar 340 338 walaupun terbalik sebenarnya, nggak tahu nih kan. Mohon maaf nih kepada rekan-rekan daripada jaksa ya. Itu harusnya kan dalam penyusunan pasal itu harus yang lebih berat dulu kan, tapi dalam berkas itu 338 dulu kan ya, apa-apa lah. Dan akhirnya kita sepakat untuk di satu agendakan pada saat persidangan bersama. Hanya saja pada saat itu saya tertariknya begini, saya sampaikan kepada yang mulia. Yang mulia, saya mendengar bahwa Rivaldi ini tidak dikenal oleh klien kami. Tolong yang mulia agar dilakukan dulu verifikasi di ruang persidangan ini. Kalau dilakukan, kenal nggak? Enggak. Kenal nggak? Enggak. Kenal nggak? Enggak. Kenal nggak? Enggak. Balik lagi, enggak. Kan aneh tuh. Tuduhannya 340. Kalau kita mengurai 340 tentu kan ada perencanaan tuh. Ya di mana kan berencana? Satu orang nggak kenal, kan? Bin Sabin. Artinya itu menjadi catatan daripada hakim pada saat itu. Kami akan catat dan kami akan pertimbangkan. Baik. Selanjutnya, saudara saksi, pada saat ada berapa orang saksi yang dibawa sumpah?
Kalau secara tegas saya lupa, saya nggak mau berkas perkara di mana ada berkas perkara bundelnya besar. Hanya sekarang ribut-ribut di dalam medsos itu kan, katanya Dede dan Aib itu dibuat berita tertutup, Pak. Tapi seingat saya nggak ada tuh. Nggak ada, cuma mereka nggak hadir aja dalam ruang persidangan. Tepat setelah bertemu dengan Eki dan Tina, itu yang saya tonton dalam podcast maupun berita-berita di live di televisi. Itu kan luar biasa. Seandainya pada saat itu dia ngomong begitu, udah ini pasti dipotin bebas. Kasihan tuh hakim yang 3 sekarang kan jadi menanggung beban karena kebohongan mereka dalam persidangan itu. Dan beritaan daripada anak manusia yang 7 orang itu sekarang kan termasuk juga Saka Tatal, anak bocil gitu kan ya, dimarah-marahin di ruang persidangan. Ya, saya nonton sendiri tuh. Kebetulan samping saya ini ada Pak Indra pribadi, jaksa dari Kejati. Marah-marahin ini. Siapa yang marah-marahin? Saka Tatal. Hakim ketua yang pakaian preman. Kan pakaian preman waktu itu mereka sidang itu. Nggak pakai seperti gini uniform yang ditampil di depan kita sekarang. Berapa orang saksi waktu di persidangan? Berapa orang hakim? Majelis hakim itu berapa orang? Saya ingat saya ada 3 tuh. Ini saya gambarkan ruang sana ya. Ruang sana, di ruang sana mungkin masih ada nggak ruangannya ya? Ruang sana, terus Ibu Titin aku lihat juga pakai jilbab dia. Nah, si Saka ada waktu itu. Terus ada lagi dari mana? Dari Bapas kalau nggak salah tuh. Sedikit lah di ruangan itu. Oke. Apa yang saudara saksi ketahui tentang peran aktif dari Rudiana? Nah, kalau menelusuri apa yang tertuang dalam BAP yang sudah ada berkas perkara, dia adalah motor daripada semua ini. Terlepas katakanlah ada belasungkawa yang kita sampaikan, tetapi tidak boleh dong kan melakukan suatu tindakan-tindakan di luar daripada norma hukum yang benar. Jadi dia kan melakukan penangkapan yang sendiri di unit narkoba dia. Berarti nggak punya kewenangan kalau kita bicara dalam konteks hukum acara pidana. Siapa sih yang berhak melakukan penangkapan terhadap kasus-kasus yang sifatnya kriminal umum kecuali tertangkap tangan? Itu secara jelas kok di dalam pasal 1 butir 19 KUHP kan ya. Siapa saja? Mau satpam kek, mau tentara kek, mau polisi kek, itu kan ya. Mau ibu-ibu kek, itu kan ya. Orang padanya ada ditemukan bukti, itu kan rumusannya. Seketika itu ditiriakin, kan kira-kira rumusannya. Lalu tindakan-tindakan kawan ini, Rudiana, saya juga udah pernah kali himbau, udah mendingan ngomong ke Kapolri kalau malu, gitu kan ya, supaya selesai masalah ini. Kasihan mereka yang lagi menjalani hukuman apa seumur hidup. Saya yakin Mahkamah Agung juga pasti membebaskan mereka, gitu kan? Yakin. Saya juga. Udah begini kok ya terkuak semuanya. Gitu. Dan dialah yang melakukan suatu apa ini? Motifnya apakah ada motif di balik itu saya kurang tahu. Karena waktu itu cepat ini berkasnya, cepat sekali. Karena kami kan ditunjuk itu udah 1 bulan untuk si Eko, 1 bulan setengah untuk si yang 4 lagi. Jadi udah limpahkan perkaranya ke kejaksaan. Saya sempat melakukan pra-peradilan. Ini supaya sampaikan ya. Pra-peradilan itu nggak pernah tuntas. Ya, jangan membuat suatu narasi-narasi yang tidak benar. Nggak pernah tuntas ketika sidang pertama jaksa nggak datang karena saya gugat 2. Saya mohonkan 2, jaksa sama penyidik Polda. Terus sidang pertama nggak datang pihak kejaksaan maupun kepolisian, lalu ditunda. Masuk sidang pokok. Udah begitu, ya sudah. Aja gugur dengan sendirinya. Jadi tidak ada cerita yang namanya pra-peradilan itu kami tolak. Cuma gugur aja. Seperti itu. Jadi supaya clear nih kan, narasi-narasi yang selama ini berkembang di luar, itu pra-peradilan aja ditolak. Nggak ada ditolak itu. Orang saya yang mengalami sendiri kok, ya kok orang lain yang nggak bacot. Kan kira-kira begitu. Baik. Apa pengetahuan saudara tentang Aib dan Dede? Tentang peristiwa dan kaitan mereka dengan tersangka-tersangka terpidana yang lainnya. Begini, ini ada cerita yang saya dengar dari para terpidana maupun keluarganya. Suatu ketika informasi yang saya dapat itu mereka ini kan membuat suatu kegaduhan dengan membawa wanita ke tempat kerjanya. Yaitu menjadi perhatian masyarakat di lokasi itu dan mereka ditegur. Nah, dari teguran itu muncul rasa tidak simpati terhadap masyarakat di sana, termasuk juga kelima klien saya. Ya. Termasuk kelima klien saya.
Jadi sebenarnya secara pribadi itu hal yang wajar dong, ya. Dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya nih peneguran oleh warga kan, bukan ujuk-ujuk klien kami yang dendam sama mereka, nggak ada itu. Ini saya clearkan sekarang. Itu warga, ya. Kalaupun ada klien kami di situ bagian daripada warga, itu hal yang wajar aja. Sifatnya kan general, gitu. Jadi tidak ada perseteruan misalnya antara dia dengan mereka pribadi, antara geng motor dengan motor. Orang kami ini geng kuli bangunan kok, yang hidupnya pas-pasan, ya. Kasihan tuh. Oke. Dalam laporan Rudiana, motif daripada pembunuhan itu karena eksistensi persaingan antar geng motor. Ya. Apakah selama dalam persidangan itu adakah terbukti di antara terpidana ini adalah anggota geng motor, Monreker? Nggak ada sama sekali. Nggak kenal mereka geng-gengnya itu. Kita beberapa kali kok mengatakan, bahkan suatu saat begini, saya masih di ruang tunggu tahanan sana sebelum kita sidang. Dulu pernah kita sidang di bawah dan di atas juga. Saya sampaikan, jadi saya bilang dokter nih kan ya, malu saya kalau kalian ternyata banyak berbohong. Lebih baik kalian ngaku dan aku nanti akan minta keringanan kepada hakim agar kalian dihukum ringan, kira-kira begitu. Lalu mereka menjawab, saya harus berulang kali bicara apa lagi ke bapak kan? Kami udah jujur, belum penting kaki bapak itu cium. Gila kan ya? Kaki gua dicium, cium aja cium. Kaki orang tuamu. Untuk membuktikan bahwa kamu batinmu itu adalah benar bicara. Mereka lakukan. Jadi kalau udah begitu, apalagi yang kita persoalkan ketidakjujuran mereka? Udah jujur mereka. Jadi kalaupun sekarang itu ada cerita nih di dalam kalangan para praktisi hukum bahwa putusan pengadilan itu kan sudah inkrah. Ya betul. Tapi saya sebagai seorang dokter di bidang filsafat, ada Descartes mengatakan cogito ergo sum dubio motivum. Saya berpikir karena saya ada, saya melihat karena saya ada. Jadi sesuatu putusan pengadilan saya bisa pertanyakan isinya benar nggak? Dan itulah yang disebut dengan teori keraguan. Saya meragukan isi putusan itu karena bertolak belakang dengan fakta dan kinerja yang sebenarnya. Tapi apa yang saya perbuat? Saya aja ya putusan banding nggak disampaikan. Alamat saya juga di Amerika. Jalan Soekarno-Hatta Bandung, ya jelas kok itu jalan nasional. Kenapa nggak disampaikan? Apakah ada pertanyaan? Hanya lawyer ini lawan kami yang berat. Mungkin begitu pikirannya. Saya sering kali membahaskan orang di ruang persidangan. Apakah saudara mengetahui bahwa pledoi Sakatatal juga dikesampingkan oleh majelis hakim dengan alasan salah menulis tanggal atau nomor perkara? Saya hanya dengar aja dari Bu Titin mengeluh dia. Tetapi secara material isinya saya kurang tahu. Apakah saudara ketahui bahwa memori banding dari perkara banding Sakatatal tidak dikirim ke pengadilan tinggi? Saya nggak tahu. Pernah dengar dari Ibu Titin? Saya hanya pernah dengar dari Bu Titin. Itu keluhannya. Menyatakan bahwa apa yang Anda alami dialami juga oleh terdakwa lainnya. Iya. Kemudian apa kira-kira motif pembunuhan terhadap kedua korban ini oleh klien saudara? Menurut pertimbangan hakim ataupun maupun jaksa atau polisi yang saudara ketahui? Ya kalau kita lihat dari isi BAP ini kan semacam ada pengarahan, ada pembunuhan, ada pemerkosaan ya. Walaupun masalah yang digunakan itu adalah undang-undang masalah anak kan, pasal 80 keturunannya pasal 76D pelecehan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur, bukan pasal pemerkosaan di dalam KUH pidana. Ini motif ini sampai sekarang saya masih misteri nih. Ini kenapa nih tiba-tiba diciptakan seperti gini, padahal ini anak-anak yang tidak ngerti tentang geng motor, tidak ngerti tentang kecelakaan lalu lintas yang ada di flyover gitu kan ya. Nah, hanya saya dengar dari Bu Titin menyampaikan pada saat di ruang persidangan saudara Rudian dihadirkan, dia mengatakan, ya mungkin nanti Bu Titin bisa mempertegas lagi, bahwa sebulan sebelum kejadian bahwa almarhum Eki ini sudah berseru dengan geng motor. Ternyata di BAP-nya Rudiana pun geng motornya disebutkan Monreker.
Berarti kan ada perseteruan di luar daripada kecelakaan lalu lintas terjadi antara anaknya dengan geng motor. Apakah anaknya ini cerita kepada bapaknya? Ada Rudiana. Nama-nama yang bermusuhan dengan itu namanya kan si Panji, ya, namanya Peggy Perong, namanya juga si Andi, satu lagi itu siapa itu si Dani, kan ya? Tapi kami yakinin pada saat kami lihat BAP yang besar itu, ini ngomong kosong, ya. Klien kami pun nggak kenal itu. Jangankan yang itu, kedua korban aja nggak kenal. Jangankan kedua korban, Rivaldi aja nggak kenal. Kan bin Salabin ini, saya ulangi lagi ya, jangankan yang DPO ini yang ada dalam berkas perkara nggak dikenal, satu, ya. Kedua korban, Pina dan Eki nggak kenal, kan ya. Ketiga Rivaldi yang sama-sama dihadirkan dalam ruang persidangan nggak kenal. Terus bagaimana mungkin dituduhkan 340 pemerkosaan dan pembunuhan? Kan kita sebagai orang yang berpikir katakanlah di dalam karakter ilmu pengetahuan hukum, narasi nggak nyambung. Narasi nggak nyambung. Kalau mau rekayasa yang cantik-cantik lah gitu kan ya. Saudara saksi, saya mau menggali tentang alat bukti lainnya, ya, handphone dan CCTV. Coba saudara saksi pertegas dulu bagaimana perdebatan itu terjadi sehingga itu tidak dilakukan dengan alasan tidak ada ahli itu. Kalau CCTV kan secara tegas di dalam penjelasan saksi perbalisan di pengadilan, kami nggak punya ahli, ya. Sederhana begitunya. Tapi CCTV-nya ada? Ada, udah kalau keterangan dia sudah diambil, tapi kami nggak punya ahli. Handphone juga kan kami bertanyakan, kenapa handphone itu tidak dilihat posisi terakhirnya dia? Kan gampang tuh. Sebagai contoh nih, ya, saya pernah mengejar pelaku pembunuhan ke Kalimantan Barat. Karena melakukan pembunuhan itu di kota Bandung dan asli dari Banten. Kami kerjasama waktu itu dengan seorang ahli IT. Oh, posisinya dia sekarang Kalimantan Barat. Saya terbang Kalimantan Barat, minta bantuan dengan Polda Kalbar. Lalu kami temuin keluarganya, kakaknya ada di situ menikah dengan orang Kalimantan Barat. Kami, saya kasih servis dari kota Bandung, minta penjelasan pada ibu, adik ibu ada di mana? Oh, bapak jangan nuduh sembarangan. Termasuk juga ada lawyer pada saat itu. Gini aja deh, ini ada orang Polda Jabar, orang Polda Kalbar. Supaya kita tidak berdebat, nomor HP ibu mana? Nomor HP lawyer mana? Nomor HP saya mana? Ini saya orang Bandung nih, kan? Saya kirim langsung ke Mabes Polri. Keluar laknya bahwa posisi saya orang Bandung berada di Kalimantan Barat. Artinya adiknya itu ada di Kalimantan Barat. Ini dah buktinya bilang. Bukti apa tuh teknologi saintifik segitu kan. Baru ngomong dia, Pak, adik saya mah udah diseberangkan ke Malaysia. Jadi kuli di apa tuh di perkebunan sawit. Kenapa nggak dari tadi ngomong? Nanti urusan Mabes Polri lah menangkap itu, kira-kira begitulah dalam hati saya kan. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau ada upaya-upaya yang sifatnya dikomprehensif dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon, clear masalah ini, clear. Almarhum Eki dan Anu ada di jembatan flyover. Orang ini di depannya rumah ibu ini, dilihat turunannya waktu-waktunya, clear kan? Sebenarnya nggak nyambung itu. Tapi kenapa sekarang seolah-olah teknologi itu tidak dibutuhkan? Ya, padahal dalam hukum pembuktian tidak kita menggunakan pemahaman yang sifatnya nih kasat mata, prima facie. Tetapi metode scientific crime investigation maupun metode-metode yang lain itu harus digunakan. Karena begini, pasal 66 KUHP itu sudah secara tegas kok merumuskan tersangka terdakwa tidak dibebani pembuktian. Yang dibebani siapa? Harusnya kan penyidik, tidak melakukan. Makanya korbanlah klien saya sekarang menjadi hukuman penjara seumur hidup. Ini karena kelemahan dalam konteks pembuktian yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik. Itu nih. Baik, saudara saksi. Saya minta saudara saksi menjelaskan apakah dalam persidangan pernah mencabut berita acara pemeriksaan di kepolisian? Kalau di polisi betul pada saat pemeriksaan. Di pengadilan? Di pengadilan kalau BAP yang dulu dibuat Polres Cirebon sudah dicabut. Di pengadilan juga. Tapi apa yang terjadi? Ini kan menjadi perdebatan saya waktu di ruang persidangan. Waktu itu hakim ketua mengatakan ini tanda tanganmu enggak? Ya iyalah, orang itu tanda tangannya.
Tapi tanda tangan itu bukan pembenaran terhadap materialnya, isinya. Itu yang kami pertanyakan. Kenapa tanda tangan yang dipertanyakan? Kalau tadi yang dipertanyakan ya jelas dong. Ya. Saya juga pernah tampelin kok anak buah saya yang merekayasa perkara, saya suruh jungkir balik. Gak boleh gitu, begitu kan? Artinya BAP itu yang diakui oleh pengadilan, yang di kepolisian atau di depan persidangan? Kalau kita bicara dalam konteks hukum pembuktian, apa yang disampaikan oleh siapapun, maka di ruang persidangan, maka itu yang menjadi catatan dan pertimbangan oleh hakim. Itu kan berita acara ini kan hanya bagian daripada awal keterangan dan bisa saja berubah. Saya sebagai kepala reserse menemukan juga anggota saya suka ngebukin. Kenapa saya bilang itu orang ada babak belur, siap dan. Baik, menurut saudara saksi, kejadian tadi kan saudara mengatakan lokusnya satu di jembatan Talun. Iya. Menurut saudara saksi, fakta persidangan yang saudara yakini itu kecelakaan atau pembunuhan? Kecelakaan. Apa dasar saudara saksi mengatakan kecelakaan? Kita merujuk kepada katakanlah dokumen dari lalu lintas dan keterangan juga disampaikan dalam persidangan. Dan termasuk juga pada saat di persidangan itu kan ada kita dengan majelis hakim melihat sepeda motor. Jadi kalau dikatakan sekarang ini sepeda motor nggak rusak, omong kosong. Ada kok semua goresan-goresan. Terus di baut itu kan di baut yang apa? Di baut lampu penerangan jalan ada itu kata polisi lalu lintas itu daging. Baik, saudara saksi. Ya guys, itulah tadi kesaksian dari Bapak Jogi Nainggolan selaku mantan kuasa hukum 5 terpidana pada tahun 2016 dulu. Dan seperti yang beliau bilang tadi, beliau meyakini bahwa kasus Pina Cirebon ini adalah kasus kecelakaan tunggal guys. Jadi menurut Anda semuanya bagaimana nih guys? Apakah Anda menyetujui bahwa ini adalah kasus kecelakaan tunggal atau sebaliknya masih ngotot di ini adalah kasus pembunuhan? Silahkan tulis tanggapan Anda semuanya di dalam komentar guys. Sebanyak-banyaknya ya. Sekian dulu video kali ini, kita sambung lagi nanti di video saksi selanjutnya karena ini sudah terlalu panjang. Oke, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.